ada nggak alasan lain yang membuat wanita ini tuh melakukan hal seperti ini gitu? Ketika si anak gadis ini atau siapapun yang tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, dia akan mencari kasih sayang di luar sana. Karena dari rumah tadi keluarga tidak memperhatikan, terus tiba-tiba ketemu pria yang memperhatikan. Kalau saya sih respon negatif, hasilnya pasti negatif. Gimana ya teman-teman kita yang nggak berani terbuka ini yang jadi masalah, jadi dia meresponnya secara negatif. Mungkin mereka merasa itu aib gitu kali ya, jadi nggak berani terbuka gitu kan. Ngelupain si laki-laki itu gitu. Emang saya aja orang kayak gini. Manusia yang diciptakan Tuhan adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kebutuhan seorang manusia adalah hidup berdampingan dengan orang lain. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, ku temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Damba hadirmu, oh inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom sahabat, selamat datang kembali di acara Soulmate. Bersama saya dengan Gracia. Saya berharap sahabat di rumah dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Topik kali ini berangkat dari kisah seorang gadis yang tidak dihargai dan juga tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya.
Nah, suatu saat dia bertemu dengan seorang pria yang memberikan perhatian, memberikan apresiasi kepada gadis ini, sehingga gadis ini menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada pria ini. Tapi pada akhirnya pria ini malah meninggalkan dia dan gadis pun ini kecewa. Oleh karena itu gadis ini akhirnya malah memainkan perasaan laki-laki saat menjalankan satu hubungan. Nah, di sini kita mau bahas nih bersama teman saya nih, Herdi, dan juga Bang Rapi, dan juga Bang Parna mengenai topik ini. Kenapa sih gadis ini malah membuat kecewa pria-pria yang bersama dengan dia, seperti itu. Shalom, Bang Rapi, Herdi, dan juga Bang Parna. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan. Puji Tuhan. Puasanya lancar? Ya, puji Tuhan, lancar. Oke. Nah, tadi kan kita udah dengar nih sih tentang seorang gadis ini. Kalau menurut saya, dia mempermainkan laki-laki itu karena dia kecewa pernah ditinggalkan oleh seorang pria yang mungkin dia percayakan seluruh hidupnya kepada pria ini gitu. Nah, kalau menurut Bang Parna, kenapa nih gadis ini seperti ini? Apakah karena kecewa juga atau ada hal lainnya? Ya, dari peristiwa ini sih ya melihat kurang perhatian sih. Karena dari rumah tadi keluarga tidak memperhatikan, terus tiba-tiba ketemu pria yang memperhatikan dan meninggalkan dia kembali, seperti itu. Kalau dari Herdi, kenapa sih cewek ini bisa kayak gitu? Ya kenapa enggak? Mungkin pengennya kayak gitu. Okay. Ya nggak kan, mungkin setiap orang punya apa ya masalah dirinya sendiri. Kadang untuk cari jalan keluar yang dia pikir baik ya kayak gitu. Tapi ya kita tahu kalau itu tuh salah. Nah, menanya ke Bang Rapi nih. Tadi kan dia itu pernah dikecewakan ya Bang. Terus akhirnya dia, karena dia kecewa, dia ingin mengecewakan orang-orang lain juga gitu. Nah, menurut Bang Rapi, ada nggak alasan lain yang membuat wanita ini tuh melakukan hal seperti ini gitu? Ya, kalau saya melihat ya bahwa respon orang menghadapi problem itu berbeda-beda ya. Ada ketika menghadapi tekanan-tekanan atau menghadapi peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, ada responnya negatif. Ya biasanya orang-orang seperti ini ya menyakiti orang-orang di sekitarnya atau mungkin ada yang menyakiti dirinya sendiri. Tapi ada orang yang berespon positif bahwa peristiwa-peristiwa yang menekan dia itu dia jadikan menjadi batu loncatan atau untuk dia semakin memperbaiki diri. Ada orang yang begitu juga. Nah, kebetulan kasus yang ini adalah berespon negatif gitu. Sebenarnya dari Alkitab sendiri ada nggak sih ayat mengenai respon gitu? Ya banyak ya. Misalnya Naaman misalnya ya. Naaman ini kan sakit kusta ya. Kemudian dia mendapat informasi bahwa di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan, dan dia sangat berharap nabi ini nanti mendoakan dia dan akhirnya sembuh gitu kan. Nah kemudian dia datang dengan membawa emas, pakaian-pakaian yang indah untuk diberikan kepada nabi itu. Ternyata nabi ini hanya berkata, dan itu pun melalui anak buahnya. Jadi bukan nabi ini yang langsung ngomong ya. Nabi ini mengutus anak buahnya dan katakan kepada Naaman, mandi saja di Sungai Yordan 7 kali kan gitu. Nah, jadi dia langsung marah. Naaman ini langsung marah dan dia langsung pulang ke negerinya. Gitu. Untung ada prajuritnya yang coba melunakkan hatinya dan berkata, Tuan, apa susahnya sih mandi? Cuma mandi kok. Cuman mandi ini 7 kali lagi ya kan, nggak 10 kali kan gitu. Jadi itu respon yang negatif ya kan, karena dia yang dia harapkan tidak terjadi, akhirnya dia marah, dia panas hati, ya udah pulang aja kan gitu. Jadi penting juga kita berespon positif terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi kan itu bukan hal yang mudah ya, mungkin kalau diomongin emang gampang gitu. Betul sih, betul. Cuman kenyataannya saat ada masalah, mungkin saya sendiri juga bukan jadinya malah positif, malah jadi negatif gitu.
Karena kadang respon negatif tuh lebih buat lega Bang daripada respon positif. Kecenderungan manusia memang ke arah yang negatif ya, kalau saya melihat ya. Kecenderungan manusia selalu berespon negatif gitu. Kalau menurut Bang Rapi, apa sih yang bisa jadi motivasi kita supaya saat ada masalah itu bisa menjadi input yang positif untuk kita lebih bangkit lagi, lebih maju lagi? Kalau saya sih respon negatif, hasilnya pasti negatif. Tapi kalau kita berespon positif, hasilnya pasti positif. Jadi kita lihat hasilnya aja gitu. Kalau kita mau hasilnya baik, responnya harus baik. Walaupun misalnya itu belum kelihatan dari sekarang, tapi percaya aja kalau hasilnya itu bakal positif. Betul, gitu. betul. Nah, kalau kayak masalah tadi, kira-kira banyak nggak sih masalah-masalah seperti itu yang disebabkan oleh keluarga? Ya, karena memang semua orang butuh kasih sayang. Salah satu kebutuhan utama manusia adalah kasih sayang. Ketika si anak gadis ini atau siapapun yang tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, dia akan mencari kasih sayang di luar sana. Dan kita udah tahu bahwa di luar sana kasih sayangnya palsu kan, sementara gitu kan? ya. Sementara. Itu mungkin yang dihadapi oleh si wanita tadi, ya gitu. Mau nanya nih untuk Bang Parna, Bang Herdi. Menurut Bang Parna dulu, Bang Parna tuh udah cukup kasih sayang dari orang tua nggak sih, dari keluarga nggak? Kalau saya sih ya sudah cukup sih, karena keluarga sih ya selalu memperhatikan ya, apalagi dari orang tua laki-laki, bahkan orang tua perempuan juga yang memberikan yang terbaik lah untuk saya gitu. Jadi nggak perlu cari kasih sayang ya di luar. Kalau Herdi, Cukup sih sepertinya. Agak kurang kasih sayang juga sebenarnya. Enggak. Iya. Bercanda Bang. Soalnya kemarin baru diputusin. mungkin nggak sih Bang, misalnya dia itu udah mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, diperhatikan, tapi tetap aja saat ada masalah, misalnya terutama masalah saat dia dikecewakan dengan seseorang yang dia sayang atau seseorang yang dia percaya, malah dia akhirnya kecewa dan akhirnya berbuat hal yang sama dengan apa yang orang yang mengecewakan dia itu lakukan gitu. Jadi seperti mengikuti jejak orang yang mengecewakan dia gitu. Padahal mungkin dia cukup perhatian dari keluarganya gitu. Ya, kemungkinan itu pasti ada ya. Ya, cuman di dalam hal ini disitulah gereja dan juga rekan-rekan muda berfungsi ya untuk menolong teman-teman kita ketika mereka berespon negatif ya terhadap satu hubungan yang misalnya berakhir dengan kecewa gitu kan. Nah, kita harus merangkul mereka, membawa mereka kepada kebenaran gitu. Karena hanya kebenaran yang bisa menyembuhkan. Tapi kadang mungkin memang kita sebenarnya mau bantu bawa mereka ke arah kebenaran gitu. Tapi kadang ada teman-teman kita yang juga kayak mendem, nggak berani terbuka. Itu sih kadang mungkin gimana ya, teman-teman kita yang nggak berani terbuka ini yang jadi masalah. Jadi dia meresponnya secara negatif. Padahal kalau misalnya memang dia mau tahu cara respon positif ya mungkin dari contoh tanya Bang Parna sebagai ketua youth-nya gitu. Iya, memang kalau kita menghadapi seseorang yang karakternya tertutup memang lebih sulit daripada karakternya yang mudah terbuka ya. Tetapi kan yang saya pahami adalah bahwa manusia yang diciptakan Tuhan adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kebutuhan seorang manusia adalah hidup berdampingan dengan orang lain. Artinya setertutup apapun orang, dia pasti butuh orang lain. Bang, kalau dari di youth gitu Bang, sering nggak sih kayak sharing-sharing tentang masalah, atau apakah dari Bang Parna dengan tim rekan pelayanannya aktif menjangkau para anak muda, nanya gimana kabarnya, masalah apa, itu aktif nggak sih dilakukan? Kalau sekarang ini sih ya kurang aktif sih di bagian situ. Kadang mereka ya menyimpan sendiri untuk masalahnya, kurang terbuka gitu. Mungkin mereka merasa itu aib gitu kali ya, jadi nggak berani terbuka gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya cerita ke Bang Parna dibully sama Bang Parna. Jadi mending saya cerita ke Bang Rapi aja dong. Atau mungkin takut orang banyak tahu kasus yang atau masalah yang dia hadapi, itu juga jadi problem tersendiri juga sebenarnya.
untuk membatasi kasus yang seperti ini ya Bang. Mungkin si anak gadis ini kurang perhatian dari keluarga, terus ketemu juga dengan pria. Ya seperti Bukan itu saya, juga kan? nih, kurang perhatian dari keluarga, terus mereka saling ketemu, terus tiba-tiba diputusin. Nah, bagaimana sih cara untuk mengedukasi lah ya, supaya mereka nih sama-sama pulih gitu. Latar belakangnya ya seperti itu gitu. Jadi yang pertama dan yang paling utama menurut saya adalah jangan pernah membangun sebuah hubungan kalau kita belum pulih gitu. Gitu. Karena akan berakhir dengan kekecewaan. Karena apa? Hubungan yang saya maksud hubungan ini adalah hubungan percintaan atau hubungan asmara. Hubungan percintaan kan kita harus mencintai, bukan hanya dicintai kan gitu kan. Ya, ya. Nah, jadi kalau kita berangkat dari luka ingin diperhatikan, ya, ketika pasangan kita gagal memperhatikan kita, kan kita jadi terluka. Kecewa. Kan gitu. Jadi menurut saya harus pulih dulu nih. Pulih baru oke, kita membangun hubungan dengan orang lain. Saya pikir itu tips yang bagus ya. Bener sih, saya juga ingat waktu itu kita pernah bahas tentang pernikahan Episode dini kan. sebelumnya ya. Yang belum nonton mungkin bisa nonton ya tentang pernikahan dini, itu juga di situ bahas. Betul. Kalau di saat kita menjalin hubungan, sebenarnya di situ kita justru memberi, bukan Betul. kita menerima aja gitu. Nah, kalau dari masalah gadis seperti tadi itu Bang, gimana taunya dia udah pulih? Mungkin dia merasa saya udah pulih kok, saya udah ngelupain si laki-laki itu gitu. Emang saya aja orang kayak gini. Nah, gimana caranya dia itu bisa benar-benar pulih? Mungkin dia sendiri nggak sadar apakah butuh ada orang yang mengingatkan dia, atau bagaimana caranya supaya dia benar-benar tahu kalau dia itu belum pulih gitu. Mungkin banyak orang ngerasa dirinya udah pulih sebenarnya padahal enggak gitu. Betul. Jadi forgive and forget, ya kan. Kadang-kadang orang hanya forget doang, bukan forgive gitu kan. Jadi akhirnya merasa udah pulih padahal sebenarnya belum gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah dia betul-betul sudah mengampuni? Melupakan pasti berusaha, tapi apakah dia sudah mengampuni? Berarti Selama langkah dia belum awalnya- mengampuni, dia nggak akan pulih gitu. Walaupun seberusaha mungkin untuk melupakan gitu kan. Itu langkah awal untuk gadis tadi itu dia harus mengampuni Betul. betul-betul ya. Tidak Bang? ada cara lain. Hanya itu cara satu-satunya, mengampuni. Mungkin mengampuni laki-laki itu mengampuni keluarganya juga. Betul. Gitu Pokoknya ya. mengampuni siapapun yang pernah membuat dia kecewa, membuat dia terluka, dia harus rela mengampuni kalau dia memang mau pulih. Ya kalau gitu sekarang kita mau berdoa Bang buat gadis tadi ataupun sahabat-sahabat di sana yang mungkin merasakan hal yang sama. Mereka terjebak dalam suatu kebiasaan negatif atau mereka mempunyai respon yang negatif dari suatu masalah-masalah yang terjadi. Mungkin Bang Roy bisa berdoa untuk mereka supaya mereka bisa dipulihkan dan diberi baik. kekuatan. Tapi sebelum saya berdoa, saya mungkin mau sampaikan bahwa sekalipun kekurangan, kehilangan kasih sayang di rumah, ada satu pribadi yaitu Yesus Tuhan Yes. yang bisa memberi kasih sayang yang Anda butuhkan. Amin, Mari amin. kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat rekan-rekan muda kami yang mengalami kekurangan kasih di rumah, akhirnya mencari kasih yang palsu di luar dan berakhir dengan kekecewaan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu, biarlah kasih Tuhan membalut semua kekecewaan, kemarahan yang ada di hati mereka, kasih Kristus yang menyembuhkan dan membalut. Tolong mereka, mampukan mereka supaya mereka juga mengampuni siapapun yang pernah membuat mereka marah, yang membuat mereka kecewa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka melepaskan pengampunan itu. Amin, amin Tuhan. Dan biarlah Tuhan mencurahkan kasih-Mu kepada mereka, karena mereka butuh kasih sejati. Dan biarlah mereka menemukannya hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan biarlah kasih Kristus tercurah memenuhi setiap hati mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin.
Thank you buat sharingnya hari ini. Ya. Semoga itu bisa memberkati sahabat-sahabat di sana yang merasakan hal yang sama. Oke sahabat, sampai di sini dulu. Key takeaways yang saya dapat adalah tadi yang Rapi bilang, respon negatif akan menghasilkan hasil yang negatif juga. Sebaliknya, respon yang positif akan menghasilkan hasil yang positif. Oleh karena itu, saya harap sahabat belajar sesuatu dari sini untuk mempunyai respon yang positif terhadap segala macam permasalahan yang ada. Nantikan topik-topik soulmate berikutnya, dan jika sahabat merasa terberkati, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke sahabat-sahabat lain yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.